wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Sakit Jakarta. Saat ini kami sedang berkunjung ke pengasihan ikan yang berada di Muara. Adanya kami di sini untuk mematuhi tugas mata kuliah melalui pengolahan hewan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengasihan ikan yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Sahid. Saat ini kami sedang berkunjung ke pengasinan ikan yang berada di Muara Angke. Adanya kami di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan Hewani untuk mengetahui lebih dalam mengenai persiapan ikan yang ada di Muara Angke. Sebelum kita mengetahui proses pembuatan dan penjelasan tentang pengasinan ikan lebih dalam, ada baiknya berkenalan dengan pemilik usaha tersebut. Sebelumnya, kami berbincang dengan Ibu siapa? Sasina. Sasina. Baik. Baik, Ibu Sasina, kalau boleh tahu nama industri Ibu ini apa ya? PHPT. PHPT, baik Bu. PHPT apa ya? Kita pokoknya apa PT ya? Ini ya? Penghasilan atau pengelolaan hasil perikanan nasional. Itu pengelola apa namanya? Pengelolaan hasil perikanan tradisional. Oke, baik. Sebelumnya sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha ini? Dari tahun 77. Dari 1977 sebelum diresmikan begini, udah dari hutan gitu ya, masih hutan belantara, udah babat-babat pengen punya tempat jemur ikan gitu ya. Dulu babat alas. Oke. Untuk jenis ikan yang digunakan dalam proses pembuatan ikan asin tersebut menggunakan ikan apa ya Bu? Campur ya, ikan laut, ikan tongkol, tenggiri, apa aja pokoknya, tembang, teri, layang, apa gitu, apa adanya yang di pasaran, dilelang gitu ya. Kalau cocok ya beli, nggak cocok ya enggak gitu. Tapi bukan artinya kita sendiri, banyak sekali orang-orang yang pengasinan tuh ya. Nah, tapi ada yang proses cumi, ada yang proses jambal, ada yang proses pari. Kebetulan ibu mah prosesnya campur gitu, apa aja gitu. Dan sumber ikan yang digunakan apakah dari laut atau mempunyai ternak sendiri? Laut, banyak kan dari laut. Enggak punya ternak sendiri. Tapi ada juga dari Cirata, dari mana gitu, dijual ke apa namanya, ke di sini di lapak itu ya. Itu banyak kan bisa diasin, bisa dibeli kepada orang asin gitu. Karena apa, kalau sudah kurang jalan baru dibeli sama orang pengasin. Kalau jalan masih jalan sama itunya, sama yang di keteng-keteng yang buat di pasaran itu ya. Yang enggak, kalau sudah enggak jalan di keteng-keteng buat pasar seluruhnya ya gitu. Kalau udah enggak habis balik kena pengasinan, dibeli itu. Baik Bu. Ikan itu ikan tawar tuh ya. Kalau ikan laut udah jelas banyak ke pengasinan larinya. Selanjutnya, bagaimana proses pembuatan ikan asinnya, Bu? Apakah boleh diperkenalkan untuk melihat proses pembuatannya? Ya udah nggak proses itu, udah diwidi, masa ada baru aduk guys. Jadi prosesnya ya itu, kalau dapat ikan langsung kita digaremin kan di dalam drum, dalam bak gitu, digaremin. Ikannya ikan apa dulu kan begitu. Kalau ikan tongkolnya kecil ya besok. Sekarang dibelah, diasin ya, besok baru dijemur gitu, dicuci, dijemur. Kalau ikan teri cuma berapa jam aja langsung dijemur setelah digaremin. Ikan tembang
sekarang digarmin, besok baru dijemur gitu, cuci bersih. Tradisional gitu. Iya, pokoknya ini tradisional banget. Apakah dalam proses pembuatan ikan asin ini menggunakan ada alat-alat khususnya Ibu atau gimana? Iya ada pisau. Kalau untuk yang dibelah-belah gitu ada pisau, ada hasaan kan begitu. Ada yang kerjanya kan begitu. Kalau ada yang nggak di apa namanya, nggak di black ya, nggak pakai alat-alat, cuma garmin, langsung besoknya diangkat, dicuci bersih, dijemur gitu. Kalau yang harus dibelah ya pakai golok pakai hasaan kan begitu ya. Baik Ibu, tadi kan teman saya udah nanya tentang proses pengolahan, terus mungkin pemilik usahanya, tentang usaha Ibu kan. Nah, untuk sekarang saya pengen nanya, untuk Ibu biasanya sehari itu memproduksi ikan tuh berapa banyak ya Bu? Dan ini tuh nanti didistribusikan ke daerah mana saja? Siap. Itu kita tergantung kita punya dana aja. Kalau punya dana ada ikan di sana umpama dilelang. Ya kalau cocok harganya ya, kalau ada dananya biar 2-3 ton jadi beli kan begitu. Tapi kalau nggak punya dananya biar 2-3 hari nggak beli gitu ya. Untuk daerahnya itu mana aja ya Bu, kalau boleh tahu? Kalau Bandung, Garut, Cianjur, Sukabumi, Tasik gitu Kak, untuk pasar ikan asin ya, Rangkas gitu. Tapi orangnya banyakan bosnya kesini, ada juga yang nggak kesini, dia kirim. Berarti ada yang emang mereka yang ngambil kesini gitu ya Bu? Ada yang langsung dari sini kirim gitu. Tapi yang jelas mah Jawa Barat ya. Selanjutnya saya ingin nanya Bu, untuk kendalanya sendiri dalam menjalankan usaha ini bagaimana ya Bu? Kendalanya ya apa ya? Jadi hari ini bendung nggak kering 2 hari satu ya. Kalau ada nggak panas ya itu kan alam ya. Ya kita nggak boleh protes itu alam. Jadi ya mau berapa hari nggak panas ya terima aja kan begitu, itu kendala kan begitu. Tapi ikannya kurang bagus jadinya kan begitu. Kalau untuk yang dijemur lo ya. Tapi kalau untuk yang nggak dijemur ya nggak apa-apa, biar hujan aja juga. Kalau untuk kita sih ngasihnya yang dijemur ya kendala juga. Tapi ya mau protes sama siapa, Tuhan yang atur kan begitu. Satu itu, kedua ya memang kalau ikannya kalau ya yang ngerjainnya kurang baik, kurang bagus ya kendala juga. Jadi kan jelek ikannya kan begitu. Harus bagus kan, belinya juga harus bagus, kerjanya juga harus rapi kan, harus bagus kan begitu. Garminnya harus bagus, ngejemur pun harus bagus kan begitu. Jadi nantinya hasilnya bagus gitu. Karena mahal jadinya kan begitu. Kalau ikannya bagus, terus cara garminnya nggak bagus, atau ikan bagus garmin bagus, cara cucinya nggak bagus, apalagi ngejemurnya kurang kering udah tetap nggak bagus kan begitu. Jadi dari awal bagus gitu loh, baru sip baru jadi hasilnya bagus begitu. Nah, tadi kan Ibu ada bilang ya kendalanya tuh di cuaca. Kalau misalkan kayak hujan, kan akhir-akhir ini kadang panas, kadang hujan. Itu Ibu ngatasinnya gimana kalau misalkan emang ikannya udah proses pembuatan tapi tuh hujan, itu gimana Bu? Tutup pakai plastik, jangan sampai kena air hujan. Tutup. Berarti ditunggu sampai matahari lagi ya? Baru gini hari buka, ntar ada gerimis tutup lagi gitu, buka. Ya ayo aja. Berarti emang masih tradisional banget. Betul. Ya Bu? Selanjutnya, nah untuk kedepannya kan bagi kami masyarakat sering mengonsumsi ikan asin ya Bu. Terus bagaimana cara membedakan ikan asin yang layak dijual dengan ikan asin yang belum layak dijual atau kayak gagal gitu Bu? Ya kalau ikan asin sih ya biar jelek juga kayaknya ya udah namanya ikan asin ya. Ikan asin pastinya jelek, tapi ada yang lebih jelek lagi yang sudah jelek banget baru dia masih laku juga buat pur kan begitu. Nggak dikonsumsi, nggak dijual pasaran gitu, nggak mau orangnya kan begitu, yang belinya nggak mau
Masyarakat kan tahu yang jelek sama yang sudah rusak sama yang nggak rusak, yang masih layak dimakan sama enggak kan tahu, nggak mau orangnya. Jadi ya udah nggak dijual kan begitu, dipakai pur, jual buat giling gitu, buat ternak. Berarti buat ternak lagi ya, Bu? Masih laku ikannya, ikan asin itu masih laku. Pokoknya limbah apapun namanya di ikan itu sejelek apa tetap jadi duit, begitu. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, kan mungkin dalam proses pengolahan ikan asin ini mungkin ada yang gagal atau emang ada yang berhasil. Nah, kalau untuk produk yang gagal sendiri itu tuh gimana ya Bu? Maksudnya akan dibuang atau diproduksi jadi apa lagi? Enggak, tetap jadi sama ikan asin ya. Cuman pembeli tuh oh ini mah kurang bagus, itunya olahannya apa-apanya pastinya jatuh harga. Karena kurang bagusnya itu jadinya atau turun ya Bu cara harganya. beleknya kurang bagus, atau jamurnya kurang kering, atau garamnya keasinan gitu. Tetap ikan sih laku aja, dan ikan nggak mungkin berubah. Ikan tongkol jadi ikan apa tetap ikan tongkol, tapi kan ini mah kurang bagus. Biasa harganya 30.000 jadi jatuh 25.000 atau 20.000 gitu. Laku. Berarti walaupun gagal itu masih bisa dijual juga. Masih. Gagal bukan artinya gagal nggak bisa dimakan, artinya beleknya bagus, garamnya bagus, cucinya bagus, jemurnya bagus, kering jadi bagus. Tapi kadang-kadang namanya tangan orang, kadang-kadang yang kerja sembarangan kan begitu, jadi kan ya keasinan lah apa, jadi kan jelek. Akhirnya pasar tuh nggak nafsu lah gitu, jadi akhirnya laku cuman di bawah pasaran 30 paling 25 gitu atau 20 begitu. Nggak sesuai harga yang seharusnya. Itu yang akhirnya jadi rugi tuh. Begitu. Akhirnya kita jadi yang punya ikan terugi karena kecerobohan yang kerja, atau memang ya pokoknya apa ya tidak, itu akhirnya ya kena rugi lah, karena beda 5.000 atau 10.000 kan begitu, per kilo, per kintal, per ton kan begitu itu. Oke, selanjutnya itu berapa lama produk ikan asin bertahan dan bagaimana cara penyimpanan ikan asin di usaha Ibu? Kita nggak ada simpan gitu ya, kita tetap laku jual, tapi memang kalau terlat nggak laku, nggak ada pembeli gitu. Yang beberapa dus kayak diemin aja biar ntar juga kapan-kapan laku gitu, artinya 2-3 hari sampai ke minggu juga nggak rusak. Tapi kalau yang banyak itu kita proses udah kering kita kirim gitu ke sana, ke Garut, kemana, di sana masuk kamar es aman, biar setahunan juga gak. Kalau udah masuk kamar es tuh aman. Mungkin kalau pas dari proses packagingnya itu kayak packaging kayak pengemasannya gitu Bu, itu pakai menggunakan apa ya Bu? Kardus. Pakai kardus. Berarti di pack gitu per kardus. Iya, tergantung ikannya. Kalau ikan itu tuh pasti di tap ya. Di Kertas ya? enggak di tap itu satu-satu gitu, di tap, di entep gitu ya. Apa ya kayak di entep gitu loh. Itu ntar ada yang dusnya kecil 10 kilo, ada yang 15 kilo gitu. Ikan tuh macam-macam ya. Ada ikan tongkol ya pakai dus juga, cuman kan ikan tongkol gede bagi segini kan. Itu enggak ya sama, dirapin begitu, dikemas gimana bagusnya gitu. Cuman kan beda, kalau ikan kecil ya beda dusnya, ikan gede beda dusnya gitu. Baik Ibu. Demikian atas wawancara dari kelompok kami. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Cias telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan tugas mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan Hewani. Terima kasih Ibu. Sama-sama deh, makasih juga ya.
Cukup sekian wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Intinya besok kita bawa drone dah. Itu lucu ya. Kita tadi kita foto gak sih? Lu bisa ini gak? Mau reporter ya? Iya, 1, 2, 3 nih kan bisa ada 3 ini. Bisa gak sih lu? Nih nanti nada di sini, tarik di sini. Bisa dari rambut gua di jauh. situ.